Halo Sobat YouTuber, kembali di channel Gatoid ID. Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya, yaitu cara membuat Google Form. Tapi kali ini bagaimana cara membuat kunci jawaban di Google Form. Saya sebelumnya juga sudah jelaskan bagaimana cara membuat Google Form untuk pengeluaran kas kecil seperti pemasukan, pengeluaran, untuk pencatatan transaksi di outlet. Untuk tutorialnya bisa lihat di link yang muncul di atas. Tapi kali ini adanya beberapa pertanyaan dari teman dan beberapa pertanyaan dari guru pengajar yang ada di daerah Banda Aceh, bagaimana cara membuat kunci jawaban di Google Form. Kali ini saya akan berikan tutorialnya, bagaimana cara membuat kunci jawaban di Google Form dan menentukan default value di kunci jawaban tersebut. Oke, langsung saja ke topik pembahasannya. Saya asumsikan sobat sudah membuka browser Google Chrome di laptop ataupun di HP. Kali ini saya lebih menggunakan laptop karena handphone saya sedang lowbat. Saya tidak menggunakannya. Jadi untuk membuat Google Form di handphone, mungkin caranya sudah tahu dari video saya sebelumnya, dan kali ini saya membuat Google Form dari laptop ya. Oke, untuk membuatnya saya asumsikan sobat sudah masuk di browser ya, baik itu Microsoft Edge, Google Chrome, tapi saya lebih menggunakan Google Chrome karena lebih stabil dibandingkan yang lain, dan itu satu produk dari Google. Oke, saya masuk di drive.google.com atau sobat bisa masuk linknya di Google Form di docs.google.com.form. Seperti ini, klik my drive, my Google Form, kemudian klik di blank form. Saya tidak menggunakan template quiz, tapi saya menggunakan template yang ada di sini. Saya menggunakannya di sini quiz level 1. Saya enter, di sini langsung berubah, kemudian deskripsinya saya isi Lorem Ipsum. Nah, seperti ini untuk tes. Sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan sobat yang untuk ujian ya. Kemudian kita masuk tab setting, kemudian kita pilih quiz. Di sini saya pilih immediately submission. Di sini untuk miss question atau respon setting salah akan berwarna merah atau benar berwarna biru, saya nonaktifkan agar ini menjadi menjadi defaultnya, agar misalkan user di sampingnya tidak bisa mencontek, oh iya ini jawaban yang benar, nanti akan ditandain seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk poin saya berikan default 1, kemudian untuk respon email saya tidak gunakan, dan limit required setting itu saya asumsikan 1, dan untuk presentasi saya tidak isi, progress bar sebagai next sudah tidak isi karena hanya satu section atau satu page. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara membuat multiple page di Google Form. Itu untuk tingkat tutorial yang berikutnya. Oke, untuk yang lebih selain itu saya biarkan. Untuk quiz saya isi di sini quiznya. Di sini langsung ada answer dan juga tutorial unit questionnya. Saya pilih di sini apa perintah membuat huruf tebal di HTML. Seperti ini. Saya isi di sini tag B seperti ini. Kemudian yang kedua isi tag P seperti ini. Tag P itu paragraf, tag B itu ada bold. Kemudian saya isi di sini salah semua. Oke, untuk jawabannya saya isi B, kemudian yang benar B, kemudian poinnya 1 saya dan. Kemudian untuk pertanyaan kedua saya isi
Di sini langsung isi ya. Saya isi multiple. Jawaban dia harus memilih beberapa ya. Sebutkan tag mana yang termasuk dalam HTML seperti ini. Ini tag P, kemudian tag I itu italic ya kalau di HTML. Di sini tag small, ini adalah small. Nah, untuk kunci jawabannya di sini saya pilih harus diisi semua, dipilih semua. Ini untuk poinnya 1, tetap 1. Kemudian saya tambahkan lagi. Ingat, saat setting agar bisa disetting semuanya, settingnya ini harus dilakukan terlebih dahulu ya. Kalau tidak, nanti yang di berikutnya kalau settingnya belakangan, yang berikutnya tidak akan terbaca. Jadi sobat harus setting ini terlebih dahulu. Pengaktifan kuis di sini harus dilakukan terlebih dahulu. Jangan setelah membuat kuis dilakukan setting, itu akan salah. Tidak direkomendasikan, tapi saya rekomendasikan saat setting itu dilakukan pertama kali agar semuanya mengikuti. Oke, kemudian di sini saya buat pernyataan untuk format HTML yang dianggap tidak benar. Ini saya isi ini, kemudian saya isi oke. Ini saya isi gini, kemudian saya isi lagi, ini saya isi lagi. Seperti ini saya hapus, ini saya dianggap kosong. Kemudian untuk jawabannya yang tidak benar saya isi ini, poin 1. Nah, oke. Setelah seperti ini sudah sesuai ya. Nah, sesuai. Coba kita tes, lakukan preview ya. Kalau sobat ingin melakukan preview, bisa melakukan ini, icon mata di sini, klik preview, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita pilih ini, tidak ada jawaban 1. Kemudian ini dipilih 1, ini. Kemudian untuk ininya seperti ini. Ini hasilnya seperti apa? Kita cek view score. View skornya di sini 0 karena harus 3. Ini tidak ada skor dan ini ada skor 1. Oke. Nah, ini masih ditampung di bagian respon ya. Kita cek di respon sini. Nanti di respon ada isinya ini. Nih, ini ada isinya respon. Di sini ada isinya seperti ini. Ini ada isinya. Tapi kalau kita ingin membuat responnya ke Excel, silakan diaktifkan ini ya. Create Excel seperti yang tutorial sebelumnya. Bagaimana cara melakukan ekspor atau menyimpan hasil ke dalam Excel. Ini kita aktifkan seperti ini. Kuis level 1 kita create. Ini kita akan hasilnya akan disimpan ke Excel. Kita cek. Nah, seperti ini. Ini hasilnya disimpan ke Excel dan skornya itu 2/3 karena ini ada yang salah. Begitu. Ini kalau kita hasilnya kita simpan ke Excel. Nah, kalau sobat ingin melakukan update, bagaimana melakukan update? Seperti ini. Ini cara untuk melakukan atau cara membuat kunci jawaban di Google Form.
dan kita menyimpannya ke dalam Excel seperti itu, atau bisa dalam bentuk text plain yang ada di sini. Ini seperti ini. Oke. Oke sobat, untuk cara membuat kunci jawaban di Google Form cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan kirim melalui kolom komentar di bawah, atau butuh bantuan bagaimana cara setting di Google Form untuk kunci jawaban atau membuat atau link Google Form, silahkan kirim melalui kolom komentar ya. Kita akan sharing atau belajar bersama-sama bagaimana cara membuat Google Form, bagaimana cara membuat formulir, bagaimana cara untuk membuat Google Form lebih menarik. Silahkan kirim di kolom komentar, saya akan coba bantu solving. Kita akan belajar bersama. Salam titik koma dari Gatot ID.